saya akan memperdalam lagi nih soal tantangan yang sebenarnya bisa lebih mengembangkan lagi ekosistem kendaraan listrik di tanah air itu sebenarnya tantangannya apa lagi? Ya, tantangannya memang kita perlu kerja keras untuk sosialisasi ya. Karena isu tentang kendaraan listrik itu diantaranya ya tentang baterai. Ya. Nah, masyarakat masih bertanya tentang baterai ini. Berapa lama chargingnya? Berikutnya jauhnya berapa Ini masih ada kilometer? ketakutan soal itu ya. Sebenarnya Iya. masih ada apa ya? Keingintahuan sebenarnya. Iya. Terus berikutnya kalau kena banjir kebakaran nggak? Yang seperti ini. Kesetrum kan ya? Iya. Seperti ini dari kami dari apa itu Periklindo selalu melakukan kegiatan sosialisasi ya dengan seminar dengan berbagai bentuk pertemuan ya. Nah, itu agar masyarakat paham bahwa sesungguhnya mobil atau motor itu sangat-sangat simpel ya dan aman dari situasi itu. Kalau ada case-case kebakaran itu pun dari sekian banyak ya. Sama dengan mobil bensin juga ada yang kebakaran kan begitu. Kalau mobil listrik ada atau sepeda motor yang meledak baterainya umpamanya ada seperti itu bagian dari case yang sangat sedikit ya persentasenya. Berikutnya lagi adalah bagaimana tentang ketersediaan APBN ataupun APBD untuk melakukan transisi dari kendaraan AIS kepada mobil atau motor listrik. Ini juga persoalan. Karena tentu tidak bisa berubah sekaligus karena berkaitan dengan kemampuan negara ya, kemampuan daerah untuk bertransisi itu. Jadi memang sosialisasi itu sangat diperlukan banget ya Pak Iya, ya? sangat-sangat diperlukan agar masyarakat melihat mobil listrik tidak penuh dengan ketakutan. Gitu. Baik. Pak Muldoko, ini kita kembali ke pertanyaan tadi begitu ya. Ini untuk motor sendiri dapat insentif 7 juta rupiah begitu dan mobil masih sumir begitu ya. Ini sebenarnya apa sih kendala yang membuat kalian ini para pembuat kebijakan begitu ya, menggodok insentif bagi mobil bisa lebih lama begitu. Ini apa sih sebenarnya yang lagi dirumbukin tuh apa sih Pak sebenarnya? Tentu yang paling berhitung banget adalah Menteri Keuangan ya. Karena ini berkaitan dengan kemampuan APBN. Lagi-lagi Bu Sri Mulyani ya. Iya, pasti. Karena akan dihitung dengan baik, kalau enggak nanti kita menjadi terbebani tentang itu. Tetapi Presiden juga pada kesempatan sidang kabinet mengatakan gitu. Berapa sih di negara lain? Kenapa kita nggak di atasnya? Kan bisa. Nah, itu juga bagian dari petunjuk ya yang harus kita kembangkan. Ada satu fenomena bahwa dengan adanya pengumuman kemarin ada keluhan dari dunia industri. Karena orang jadi wait and see. Begitu sehingga ada stagnan. Penjualan mobil sekarang, mobil listrik itu ada stagnan sedikit. Maju mundur ya, ini gimana nih? Tapi bukan maju mundur, hanya majunya kurang cepat begitu. Oke. Bukan maju mundur, cuma agak alon-alon gitu ya Pak ya? Karena tadi penuh kehati-hatian karena yang berkaitan dengan kemampuan APBN kita. Gitu. Baik. Lagi-lagi terkait kemampuan APBN gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat seberapa optimis sih kalau misalkan kita lihat insentif ini akan mempengaruhi penjualan kendaraan listrik kalau menurut Anda begitu ya, yang memang sudah digodok atau memang sudah disediakan atau disiapkan oleh pemerintah gitu? Ya, optimisnya ini akan menggerakkan dunia industri. Hanya pertanyaannya seberapa kuat industri itu bisa menyesuaikan antara supply and demand gitu. Bisa aja kalau umumnya APBN kita kuat, APBD kita kuat, perubahan atau transisi dari mobil konvensional ke mobil listrik targetnya 10%. 10% dari mobil dinas cukup banyak. Gitu. Pertanyaannya seberapa mampu industri itu memenuhi itu. Ini juga bagaimana mesti dihitung juga begitu. Baik, ini artinya memang mesti ada kecocokan pemikir antara demand tadi harus disesuaikan ya. Oke, kalau itu untuk gimana caranya menggait untuk konsumen untuk tertarik begitu ya dengan insentif-insentif yang pemerintah akan berikan. Lalu ini kalau misalkan kita lihat seberapa besar pengaruh insentif terhadap iklim investasi kendaraan listrik khususnya ditanya. Tadi yang saya katakan sebagai pemicu tadi ya. Pemacu bagi dunia industri. Pasti dunia industri sangat senang ya menghadapi situasi itu. Hanya sayangnya memang pemerintah masih memikirkan
sepeda motor dan mobil sedan ya. Belum memikirkan bagaimana tentang truk, bagaimana tentang transportasi umum ya. Padahal transportasi umum itu rata-rata berjalan 18 jam. Dia penyumbang perburukan atas emisi ya. Cukup besar. Bayangkan itu mobil-mobil truk, mobil-mobil bus itu pakai solar semua. Itu hitam semua kan. Itu luar biasa. Bagaimana dia pengaruhnya terhadap lingkungan itu. Berikutnya juga pengguna solar yang sangat boros ya. Truk-truk tronton, bus-bus besar-besar itu cukup banyak menggunakan solar. Nah, jadi kalau memang tujuan pemerintah itu bagaimana menekan import BBM dan juga memperbaiki lingkungan, maka harus juga segera dipikirkan bagaimana truk dan bus-bus yang gede-gede itu mendapatkan insentif begitu.